Bismillah, sauti masmu Ustaz. طيب مسموع. Nada Ustaz. طيب تفضل هيا نبدأ. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana hadis Arba'in An-Nawawi ma'a Ustadina Ustaz Muhammad Tariqul Huda SAG Habibullah Ta'ala. Ila Ustadina falyatafadhal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menampakkan kepada kita semua berbagai macam karunia, rahmat dan kasih sayangnya, di antaranya nikmat Islam, iman, ilmu dan sunnah, sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah ilmu di pelajaran hadis ini, di pertemuan kita yang ke-13. Dan insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas hadis ke-14. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyid kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan membuktikan setiap ajaran yang beliau sampaikan hingga hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang telah lalu, di pertemuan ke-12, kita sudah membahas dua hadis, yaitu hadis ke-12 dan hadis ke-13. Sebelum kita masuk ke hadis ke-14, silahkan barangkali ada yang ingin menyetor hafalannya. Tafadhol. Seperti biasa Ustaz, nabda ya Ustaz. Mana? Baik. Fadhol. Minka. Tafadhol minka. Bismillah. Al-haditsu tsaniya asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Al-haditsu tsalisa asyara. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mumtaz, barakallahu fikum. Manisani. Tafadhal kepada Ahilmi. طيب يا شيخ صوتي هذا مسموع؟ طيب مسموع. تفضل ابدأ. بسم الله. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Bapak Maulid Adami.
الحادث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يحب. رواه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. الحادث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ممتاز، بارك الله فيك. أخ رشيد. طيب تفضل. Ana ya, Pak. Ya, naam. Antum. Afwan, itu Misbah dulu tadi yang angkat tangan. Di ana antum yang nomor itu. Di ana antum. Oh. Naam. Bismillah. Al-haditsu tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun sahih. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Al-haditsus tsalits asyar an Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tafadhal Misbah. Baik. Al-hadits tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husnil islami mar tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Al-hadits tsalis asyar an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, ilahuna. Baik ya, wa Misbah akhiru man sama'a dalikal hadis. Baik, al-an indi as'ilah lil muraja'ah, man yurid an yujib, tafadhal. Mungkin anak nyangkul. Baik. Soalul awal man Misbah, sahih? Naam insyaallah. Baik. Misbah indi as-su'al al-awwal yaqul ma makna ma la ya'ni, ma makna ma fi dzalikal hadis qad bayyana fi liqa'il madi anna ma huna bimakna salasatu umurin ma hiya uzkur lana. Salah satu umur min harfi ma haram. Baik. Umurun apa? Muharramah, perkara-perkara yang haram. Kedua, makruh wal mubah, perkara yang makruh. Dan yang ketiga apa? Perkara-perkara yang mubah. Yang itu apa? Yang fudulul mubahat. Taib, mumtaz, barakallahu fik. Kemudian yang kedua siapa? Sahabat Ahadi Tantomo. Nah, Ustaz. Taib. Soal kedua, kemarin di hadis ke-12 kita sudah jelaskan makna Islam. Yang mana makna Islam di dalam hadis ke-12 telah kita jelaskan di sana ada dua makna besar dalam Islam. Apa aja? Pertama mutlaqul Islam, yang kedua husnul Islam. Taib. Untuk hadis ke-12 masuk ke dalam makna yang mana? Hadis yang ke-12 itu masuk ke husnul Islam. Husnul Islam.
Kemudian kalau husnul Islam itu terdapat dalam penjelasan siapa? Hadis Jibril, Ustaz. Hadis Jibril yang menjelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Yang kedua, yang ketiga. Barakallahu, Ustaz. Tafadhol Ahmad Chan. Ustaz. Baik, di penjelasan hadis ke-12, qad sami'na wa qad arafna, di sana ada pernyataan Luqman, yang mana Luqman mampu mencapai keutamaan yang diinginkan oleh orang lain. Apa tips Luqman bisa mencapai fadl keutamaan tersebut? Ada 3 perkataan Ustaz. Mumtaz. Pertama, jujur ketika berbicara. Mumtaz. Yang kedua, menunaikan amanah. Mumtaz. Wal akhir. Yang ketiga, meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat. Mumtaz. Itu apa? Itu tips dari Luqman untuk mencapai keutamaan sidqul hadis wa adaul amanah wa tarku ma la ya'ni. Taib. Kemudian soal keempat, Man? Ana sendiri, Ustaz. Wes, kalau antum sekarang hadis ke-13, sebutkan ayat yang selaras dengan hadis ke-13. Ayat yang selaras dengan hadis ke-11 adalah At-Taubah ayat 71. Taib. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'. Mumtaz. Apa artinya? Dan mukmin dan mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, bagian dari apa? Sebagian mereka dari mereka adalah sebagai apa namanya? Aulia bagi bagian yang lain, Ustaz. Aulia artinya apa? Saling berteman. Sama seperti Al-Hujurat ya, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mumtaz. Kemudian yang lain. Tafadhol Ahmad Sutisna. Taib. Ma makna harfu lam fi qauli sallallahu alaihi wasallam la yu'minu? Apa artinya? Mana nabi. Nah, Al-iman kamil. Mumtaz. Artinya apa? Iman yang sempurna. Taib. Yang dinafikan adalah apa? Kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Taib. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ilahuna. Alhamdulillah sekarang kita masuk di hadis ke-14. Taib, disiapkan semuanya. Afwan Ustaz, apa kalau bertanya dulu sebelum hadis ini, Ustaz? Untuk hadis-hadis sebelumnya. Taib, gimana? Untuk yang Luqman itu, apakah itu Luqman yang dimaksud dalam surat Luqman itu, Ustaz? Iya, apa? Terlewat. Taib, apa Luqman yang dimaksud di sini itu betul Luqman yang apa? Merupakan hamba soleh yang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Luqman. Boleh lanjut yang hadis ke-10 ya, tentang innallaha thayyibun itu. Itu kan ada ayat ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Antara ayat selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Thayyibatnya yang satu ada alif lam, satunya enggak. Itu apakah kira-kira beda mana, Ustaz? Tiba kepikiran aja kemarin. Taib, coba diperhatikan ya, hadis ke-10 di 2 ayat di hadis ke-10 itu ada minat thayyibat sama kulu min thayyibati ma. Taib. Artinya kalau yang pertama itu kan menggunakan alif lam ya. Kita tahu alif lam. Alif lam di situ artinya kulu, makanlah oleh kalian wahai Rasul makanan yang thayyibat. Ada alif lam yang menunjukkan akan ma'rifah. Artinya telah diketahui makanan-makanan yang thayyibnya. Paham ya? Karena apa? Ada alif lam. Nah, kemudian kalau di ayat yang kedua min thayyibati ma, di situ ada ma'rifahnya, tapi ma'rifahnya bukan dengan alif lam, tapi ma'rifahnya dengan idhofah. Thayyibat itu mudhof. Mana mudhof ilainya? Ma. Min thayyibati ma razaqnakum. Jadi thayyibat itu sama ma'rifat. Diketahui
makanan-makanan yang toyib. Kalau di ayat pertama dengan alif lam penggunaan apa? Ma'rifatnya. Kalau yang kedua apa? Dengan idhofah. Idhofah kepada sesuatu yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Karena toyibat di situ apa? Menjadi mudhof dan ma rozaqnakum jadi mudhof ilai untuk toyibat dan maknanya adalah ma'rifah. Baik. Sama-sama ma'rifat cuma ininya susunannya yang berbeda gitu. Satu Iya, alif lam, satu betul. idhofah gitu. Betul, betul. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Sekarang kita masuk di hadis ke-14. Tafadhol, man yaqra? Tafadhol, Amin. Zaid. Assalamualaikum ya Ustaz. Summa qala al-musannifu fi hadzal kitab al-hadits rabi' asyara an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yahillu damun ri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibuz zani as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jama'ati. Baik. Wahu Bukhari wa Muslim. Mumtaz, barakallahu fiik. Ini hadis ke-14. Silahkan dibaca artinya. Hadis ke-14 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Dari tiga perkara, yaitu orang yang telah menikah saja. Nah, sahih, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Kemudian berzina dan kemudian wa nafsu binafsi, membunuh orang lain. Membunuh jiwa dengan jiwa. Membunuh jiwa dengan jiwa. Dan meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaah. Taib. Rawahu Bukhari wa Muslim. Taib. Hadis ke-14 ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Hadis ke-14 ini menjelaskan tentang keadaan Islam, yang mana Islam datang dari Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, maka Islam menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan umat manusia. Islam menjaga 5 pokok kehidupan dari manusia. Kalau tidak salah 5 pokok ini sudah dibahas ya di hadis yang telah kita bahas. Siapa yang bisa menyebutkan Islam menjaga 5 pokok kehidupan manusia? Ada? Atau belum? Islam menjaga 5 pokok kehidupan manusia. Pertama, Islam menjaga agama. Kedua, Islam menjaga harta. Ketiga, Islam menjaga keturunan. Keempat, Islam menjaga jiwa. Dan yang kelima, Islam menjaga akal. Jadi, Islam datang untuk manusia dan menjaga penganutnya. Menjaga 5 pokok kehidupan manusia. Menjaga agamanya, menjaga hartanya, menjaga keturunannya, menjaga jiwanya, dan menjaga akalnya. Kemudian ada yang menambahkan 6, menjaga kehormatannya. Maka nanti di sini jelas, Islam itu tidak menghalalkan darah seorang muslim.
Karena darah seorang muslim dijaga oleh Islam. Kemudian ayat yang selaras dengan hadis ke-14 ini itu dalam surat Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah ayat 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan", barang siapa yang membunuh jiwa, bi ghairi nafsin, dengan tanpa hak yang benar, au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi. Bayangkan, menumpahkan darah manusia tanpa jalan yang benar, tanpa hak yang benar, maka seakan-akan faka'annama qatalan nas jami'an. Terlebih apabila yang ditumpahkan adalah apa? Darahnya seorang muslim. Oleh karenanya Islam datang untuk menjaga salah satunya apa? Darah seorang muslim. Tidak mudah untuk ditumpahkan darahnya. Karena darah seorang muslim secara khusus dan secara umum manusia itu sangat dijaga. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Taib. Namun di sana ada tiga apa? Ada tiga cara yang dibenarkan oleh Islam untuk menumpahkan darah seorang muslim. Ada tiga cara. Saya tibayanuhu ba'da hada. Taib. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Siapa nama Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ingat ya, dari kalangan sahabat ada yang bernama Ibnu Mas'ud, ada yang bernama Abu Mas'ud. Ini dua orang yang berbeda. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud siapa namanya? Ada? Abu Ruqayyah. Hah? Abu Ruqayyah. Abu Mas'ud siapa namanya? Abu Ruqayyah lah, khata. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, mumtaz. Abu Mas'ud namanya siapa? Uqbah bin Amir. Taib. Jadi kalau Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud, kalau Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amir. Taib. Kemudian sudah berlalu ya penjelasan apa tentang Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat yang mulia, sahabat yang termasuk dari sabiqunal awwalun yang masuk dalam Islam, dan beliau juga adalah salah satu sahabat yang unggul di bidang tafsir, yang nantinya beliau hijrah ke Kufah untuk mengajarkan ilmu di sana, dan kemudian nanti keilmuan Ibnu Mas'ud di Kufah itu diwarisi oleh salah satu imam madhab. Siapa namanya? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Jadi keilmuan Ibnu Mas'ud kelak apa nantinya akan diwarisi oleh Abu Hanifah, dan dari situ akan muncul apa? Madhab Hanafi yang dipopulerkan atau disambung lagi oleh dua murid terbaik Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadi sama siapa? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Taib. Itu Abdullah bin Mas'ud. Taib. Sekarang kita baca, dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah. Taib. Al-Mufradat. Tafadhal, man yaqra? Tafadhal Ahmad Sutesna. Naam Ustaz. Taib. Bismillah. Al-Mufradat. La yajuzu iraqatu damihi
Taib. La yahillu tidak halal. Artinya la yajuzu iraqatu damihi. Tidak boleh iraqah menumpahkan darahnya, yaitu darah seorang muslim. La yahilu tidak halal. Ingat, prinsip halal dan haram itu mutlak milik siapa? Mutlak milik Allah. Ingat apa? Prinsip halal dan haram itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Imri'in rajulun. Taib, imri'in itu bimakna rajulun. Taib. Sebagai apa? Sebagai faidah ya, faidah lugawiyah. Imri'in itu kan dalam keadaan majrur. Maka tulisan seperti itu, imri'in. Berbeda halnya apa? Kalau dia dalam keadaan marfu, maka dia imru'un. Maka setelah ro apa? Waw di atasnya hamzah ya, hamzah. Imru'un. Kalau dia mansub imro'an, ada hamzah sama alif. Jadi apa itu? Faidah lugawiyah. Imri'in tulisannya seperti ini. Imru'un tulisannya apa? Ada wawu, di atas wawu apa? Hamzah. Imru'un. Kalau dia mansub imro'an, hamzah dan alif. Imro'an. Taib. Kemudian Muslimin sifatun lirajulin. Taib. Muslimun itu sifatun lirajuli. Muslim. Muslim orangnya. Sifatnya apa? Islam. Sifatnya apa? Islam. Coba sebagai murojaah ya. Apa maksud Islam dari apa yang telah kita bahas di hadis Jibril? Ayo, kira-kira apa tuh? Hadis kedua ya. Kita sekarang di hadis ke-14. Ada yang bisa menyebutkan? Mana Ustaz? Silahkan. Di dalam hadis Jibril Ustaz itu makna Islam adalah amal jawarih Ustaz. Amal jawarih, mumtaz. Karena Islam memiliki banyak makna ya. Nah, Ustaz. Baik. Kenapa Islam disebut amal jawarih dari Jibril? Karena dia disebutkan dalam satu nas yaitu iman, Islam, dan ihsan Ustaz. Mumtaz. Ketika apa? Islam disebutkan dalam satu nas dengan iman dan ihsan, maka makna Islam adalah apa? Amal jawarih, dan makna iman adalah apa? Amal batin. Mumtaz. Kemudian Bi ihda salasin khisalun. taib, khisal bimana umurin. Taib, diganti yang lain. Betul, Maulid Adami. Athaibu zani min Man tazawwaju. Man tazawwaja. Man tazawwaja apa ini? Wa wata'a. Wa wata'a bini apa nih? Binikahin. Binikahin sahihin. Taib. Athaibuz zani. Athaib itu artinya man, seorang laki-laki. Tazawwaja yang telah menikah. Wa wata'a dan telah berhubungan dengan istrinya. Jadi makna thaib man tazawwaja wa wata'a, dan apa? Telah berhubungan dengan istrinya. Baik istrinya itu masih ada dalam hubungan yang sah, atau istrinya masih ada dalam status sudah bercerai, atau istrinya sudah wafat atau meninggal. Jadi ada apa? 3 keadaan athaib ini. Suami yang apa? Disebut thayyib az-zani adalah lelaki yang sudah menikah dan berhubungan dengan istrinya. Baik istrinya itu masih ada dalam status hubungan, status apa? Nikah yang masih resmi, atau yang kedua sudah bercerai dan istrinya masih ada, atau yang ketiga apa? Istrinya sudah wafat. Jadi apa? Ada 3 keadaan untuk as-thayyib az-zani.
binikahin sohihin, dengan apa? Pernikahan yang benar. Kemudian wa nafsu binafsi man qatala amdan bi ghairi haqqin yuqtalu. Majrur saja. Naam, sahih, yuqtalu. Wa nafsu bin nafsi, dan jiwa itu dibalas dengan jiwa. Ya, dan ini terkenal dengan hukum apa? Hukum kisos. Hukum kisos. Taib. Man qatala, barang siapa yang membunuh amdan secara apa? Secara sengaja. Dan kita tahu bahwa dalam Islam membunuh itu ada 3 macamnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Membunuh dalam Islam ada 3 pembagiannya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama, qatlu amdin, membunuh secara sengaja. Amdin bimana sengaja. Yang kedua berarti apa? Tidak sengaja. Sengaja, Ustaz. Sengaja yang pertama. Tidak sengaja. Yang kedua apa? Qatlu ghairi amdin, membunuh tanpa sengaja. Yang ketiga itu apa? Membunuh khata. Membunuh apa? Khata. Dan di sini yang termasuk dalam kategori an-nafsu bin nafsi, maka itu apa? Qatlu amdin. Membunuh yang dia apa? Sengaja. Gambaran membunuh secara sengaja adalah apabila seseorang memang sudah mengincar objek yang akan dia bunuh, artinya objeknya itu jelas. Kemudian alat yang dia gunakan itu memang alat yang bisa membunuh. Bisa apa? Membunuh. Taib, ya, itu apa? Itu dua gambaran utama disebut qatlu amdin. Objeknya ada, jelas, dituju, dan alat yang digunakan apa? Memang alat yang digunakan untuk membunuh. Artinya ketika melakukan bisa apa? Langsung meninggal atau mati. Taib, kemudian Taib, at-tarku lidinihi. at-tariku lidinihi al-murtadu an dinil islami. Taib, tadi apa terlewat ya untuk yang apa? Membunuh secara sengaja, jelas dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 93. Surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Pertama, balasannya adalah apa? Jahannam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Yang kedua, yang ketiga, wa a'addalahu adzaban azima, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang sangat besar, azab yang sangat pedih. Bayangkan apa? Jadi hati-hati ya, apa darah seorang muslim itu memang dijaga di dalam Islam. Baik, kemudian at-tariku lidinihi al-murtad, artinya apa? Keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam apabila dia melakukan poin-poin dari hal yang bisa mencacati atau membuat apa? Dia keluar dari Islam. Yang disebut dengan nawakidul Islam. Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan buku yang terkait dengan nawakidul Islam yang sangat ringkas itu punyanya siapa? Saya Muhammad bin Abdul Wahab. Taib, ada berapa pembatal keislaman yang beliau sampaikan? Syarah 10. Ada 10 ya, 10. Hafal ya, harus dihafal tuh. 10 apa? 10 pembatal keislaman. Taib, kemudian al-mufariqu lil jamaah. Taib, tafadhal Iqra. Al-mufariqu lil jama'ati, jama'atul muslimina. Taib, dan orang yang mufariq, yang memisahkan dirinya
dari jamaah, dari kumpulan orang-orang muslim. Dan makna jamaatul muslimin itu terbagi menjadi dua. Makna jamaatul muslimin ada dua. Jamaatul abdan, jamaatul abdan, taib, artinya jamaah kaum muslimin secara tubuh, abdan. Dan ini kan terbukti apa? Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, jamaatul abdan. Dan yang kedua ini dia jamaatul qulub atau yang disebut dengan jamaatul iman. Yang mana dengan keimananlah kaum muslimin itu menjadi apa? Jamaah. Apa dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Dalil tentang apa? Tentang dua kelompok besar di Madinah yang senantiasa berperang, namun ketika Islam datang mereka menjadi saudara. Apa dalilnya? Wazkuru nikmatullah. Mumtaz, lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mumtaz, itu dalam surat Al-Imran ayat 103. Jamaatul qulub atau jamaatul iman. Yang mana fa'alafa baina qulubikum, maka Allah berikan apa? Ketenangan dalam hati-hati mereka. Fa'asbahtum bi ni'matihi, maka kalian dengan adanya nikmat ini, nikmat Islam menjadi ikhwanan, menjadi apa? Saudara. Dalam surat Ali Imran ayat 103. Itu apa? Nah, makna dari jamaah. Jamaatul abdan sama jamaatul qulub wal iman. Oleh karenanya, jamaah yang kita ada di situ sekarang diperhatikan. Apakah hanya sebatas jamaatul abdan atau sudah memaknai dengan dua makna jamaah sekaligus. Jamaatul abdan dan jamaatul qulub wal iman itu apa? Sudah bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Taib. Itu apa makna jamaah? Kemudian asyarah. Tafadhal. Ahilmi. طيب بسم الله يا شيخ صوتي هذا واضح؟ واضح. طيب تفضل. بين الشرح بين لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يجوز إراقة دماء المسلمين لأن دماءهم معصومة بالإسلام. Baik. Jadi hadis ini atau Nabi SAW menjelaskan kepada kita fi hadal hadis annahu la yajuzu iraqatu dima'il muslimin. Nah, ini poinnya ya. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Li'anna dima'ahum maksumah. Karena sesungguhnya darah-darah mereka itu maksumah, terjaga oleh Islam. Karena Islam itu datang untuk menjaga 5 pokok dari kehidupan manusia. Di antaranya apa? Menjaga akan darah dari manusia. Dan tidak boleh ditumpahkan. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Dan kemudian wa annahu la yahilu damul muslimina illa birtikabi wahidin fi min thalathi khisalin. Baik. Namun di sana apa? Dihalalkan menumpahkan darah kaum muslimin ketika muslim tersebut itu mengerjakan 1 dari 3 perbuatan ini. Maka ketika muslim mengerjakan salah satu dari 3 perbuatan ini, maka status darahnya itu halal untuk ditumpahkan. Jelas dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak serta-merta apa? Ditumpahkan begitu saja. Tip, apa aja? Pertama, الزاني ممن سبق أن أحصن ذكرا كان أو أنثى.
Taib. Yang pertama adalah orang yang berzina, dan lafadz zina itu lafadz yang tegas untuk dijauhi di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Apa dalilnya? Al-Isra ayat 32, Ustaz. Mumtaz. Ayat berapa? Surat apa? Surat Al-Isra ayat Afwan, surat surat Al-Isra ayat ayat keberapa? Ayo ke-32. Ayat 32, Mumtaz. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perzinahan. Dan ingat ya, dalam sebuah hadis itu kan disebutkan bahwasanya apa? Setiap Bani Adam, setiap anak cucu Adam sudah ditetapkan bagian zinahnya. Ada zinah dengan mata, ada zinah dengan lisan, ada zinah dengan telinga, yang mana semua perzinahan itu yang merupakan bagian yang sudah ada pada setiap anak cucu Adam nantinya akan dibenarkan oleh apa? Oleh oleh tangannya, atau dia membenarkan dengan apa? Dengan berzina secara langsung. Ini ada ya hadisnya. Taib. Jadi zina jelas itu perkara yang harus senantiasa dijauhi. Terlebih kita hidup di zaman yang benar-benar dahsyat fitnahnya, maka hanya orang yang Allah berikan rahmat dan taufik yang bisa terlindung dari perkara ini. Taib. Kemudian baik itu zakaron kana au untha. Zakaron kana au untha. Ingat, karena dalam hadis hanya disebutkan mungkin as-saib az-zani, dengan pemahaman laki-laki. Namun dalam kandungan makna perempuan tercakup dalam lafadz laki-laki. Zakaron kana au untha, yang sudah sudah menikah dan sudah berhubungan dengan pasangannya yang sah itu. Kemudian dia berzina, baik pasangan yang sah itu masih dalam status nikah yang resmi, atau tadi sudah bercerai dan masih hidup, atau pasangannya sudah wafat. Baik, kemudian ini yang pertama. Yang kedua, wal qatil lin nafsil ma'sumah lin nafsil ma'sumah yuqtal bi syurutil qatl. Baik. Yang kedua, wal qatil lin nafsi al ma'sumah, dan orang yang membunuh jiwa yang maksumah, yang terjaga. Yuktal, maka dia pun dia pun dibunuh bisyurutil qatli, dengan syarat-syarat dibunuh, atau syarat-syarat kisos. Apa dalil tentang kisos? Ada yang tahu dalil tentang kisos? Ayat berapa itu? Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 182 ya tadi. 182. Sebentar, ayat Al-Baqarah. Sebelum. Bukan, itu ayat ke 27 ya. Berarti ayat ke 179. Dan 178 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-huru bil huru, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan. Dan ingat ya, yuqtal bisyurutil qatli. Yang ketiga, wal murtaddu 'anid dinil mufariqu li jama'atil muslimina bi tarkil islami wa sya'airihi saba'un iltahaqa bil malalil ukhra bil milalil ukhra amla bi anna jahira bi tarkil islam bi an jahara
bi an jahara bi tarkil Islam. Baik. Dan yang ketiga, orang yang murtad. Allahul musta'an ya, orang yang murtad. Baik dia murtadnya dalam keadaan sadar atau bahkan dia tidak sadar. Ini harus diperhatikan ya. Dia mengucapkan satu ucapan, dia bertindak dengan satu tindakan yang mana perbuatan dan ucapan tersebut itu merupakan apa? Kemurtadan. Ini kan luar biasa ya. Kita lihat di zaman seperti sekarang ini luar biasa. Di mana seseorang itu sangat mudah untuk berucap dengan ucapan agama. Jadi agama itu bukan sesuatu yang diagungkan kemuliaannya. Menjadi bahan yang semua orang bisa bisa berucap, bisa berkomentar. Nah, maka harus diperhatikan. Barangkali ucapan atau tindakan dia itu tanpa disadari sudah menjerumuskan dia ke dalam kemurtadan. Wal murtaddu, ingat ya, karena kalau seseorang sudah murtad itu peluang dia masuk ke surga itu benar-benar tertutup rapat, tidak bisa masuk ke surga. Artinya khalidan finnar, dia kekal di neraka. Oleh karenanya Allah dalam Al-Qur'an itu kan menyebutkan bahwasanya matilah kalian dalam keadaan Islam. Apa dalilnya? Wala tamutunna. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, itu surat apa? Surat Ali Imran ya? Baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, wafat, meninggal kecuali harus dipastikan kalian benar-benar dalam keadaan muslim. Karena sepahit-pahitnya muslim yang statusnya muslim kabairudz dzunub, yang dia muslim tapi membawa dosa-dosa besar, jelas dia akan masuk ke neraka. Dan neraka itu sebagai persinggahan sementara untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dan kita jangan sampai artinya kalau bahasa ininya, jangan mau traveling dulu ya ke neraka. Jangan, kita harus langsung masuk ke surga. Nah, kalau sudah dia punya Islam dan dia punya dosa-dosa besar, dia akan masuk ke neraka. Kemudian dia akan dimasukkan ke surga. Itu ada peluang masuk ke surga. Kalau sudah murtad, sudah Allahul musta'an. Jadi dia memang sudah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka secara kekal. Aniddin al-mufarik li jama'atil muslimin, dan berpisah dengan jamaah muslimin, bitarkil Islam, dengan meninggalkan Islam, wa sya'airihi, dan syiar-syiar Islam, sawaun, baik itu dia iltahaqo, bergabung, berpindah dengan agama yang lain atau tidak. Maksudnya atau tidak? Artinya dia tidak meyakini adanya agama, maka disebut dengan ateis. Nah, dan dia Dan dia menampakkan akan bukti dia meninggalkan Islam. Ini luar biasa ya, semoga kita semua dijaga dari poin ini nih. Tapi kemudian fa'ala kulli muslim. Fa'ala kulli muslimin. Diganti ya yang lain. Baik, enggak masalah. Atau di aulia? Terbadal. Baik, tafadhol. Sampai mana tadi? Ahi Pamuji? Fa'ala kulli muslim. Fa'ala kulli muslim. Bismillah. Fa'ala kulli muslim an yuhafiza ala dinihi wa damihi wa malihi wa yabta'idu an hadhil muharramati. Faqad ja'al wa'idu syadidu fil akhirati ala man irtakaba wahidatan minha ma'a takfiril murtadi, nas'ala salamata wal afiyah min kulli bala'in wa fitnatin. Baik,
fa'ala kulli muslimin, maka wajib untuk setiap muslim dan muslimah, di antaranya kita di sini sebagai muslim, ayyuhafidho, untuk benar-benar menjaga secara betul-betul penjagaan, ala dinihi, untuk agama kita nih, wadamihi, wa malihi, wa yabta'ida, dan kita berupaya untuk senantiasa menjauhkan diri kita an hadhil muharramat, dari setiap hal-hal yang haram yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat At-Tahrim. Apa bunyinya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Taib, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum, jagalah oleh kalian semua diri-diri kalian. Dari apa? Dari api neraka. Dengan mendekati setiap hal-hal yang haram. Itu dalilnya tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Faqad ja'al wa'idus syadidu fil akhirah. Maka sungguh telah datang, telah ada ancaman yang sangat pedih di akhirat kelak untuk orang yang melakukan salah satu dari 3 perkara di atas. Ma'atakfiril murtaddi, bersamaan dengan dikafirkannya orang-orang yang jelas itu murtad. Secara apa? Secara zahir. Dan dia mengumumkan akan kemurtadannya, maka kita pun mengkafirkan dia. Adapun kalau belum jelas perbuatan ataupun ucapannya, maka kita tidak serta-merta mengkafirkan orang tersebut. Karena masalah kafir mengkafirkan itu kan masalahnya masalah besar ya, dan muslim tidak sembarangan untuk mengkafirkan orang lain. Nas'alullah as-salamah wal afiyah min kulli bala'in wa fitnah. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di ma yustafadu minal hadis. Tafadhol. Ma yustafadu minal hadis. Oh, masih ya? Betul. Tadi. Tadi Aulia. Ma yustafadu minal hadis, awalan an saybazani yuktalu bi rajmihi bil hijarati fi kama baina fi haditsin. Taib. As-sayyibuz zani, maka dia dibunuh dengan dengan dirajam, dengan dilempari batu. Kalau statusnya berzina, Allahul musta'an, dalam keadaan belum menikah, maka hukumnya diusir, Bu. Dirajam 100 kali dan diasingkan. Dirajam 100 kali dan diusir, diasingkan selama berapa? Setahun. Selama setahun. Dan hukum merajam ini di daerah tertentu masih dilaksanakan ya, seperti daerah mana? Di daerah Aceh ya, masih dijalankan tuh. Maka kalau yang asaibuz zani yuqtal bi rajmihi bil hijarah. Baik, yang kedua. Asani an man qatala nafsan amdan bi ghairi haqqin yuqtal bi syurutil qatli. Baik, bahwasanya orang yang membunuh jiwa dengan sengaja, dan kita sudah bahas ya, pembunuhan dalam Islam itu dikategorikan 3 jenis. Ada qatlu amdin, qatlu ghairu amdin, sama qatlu khata. Dan yang di sini qatlu amdin, sengaja. Artinya jelas objek yang akan dibunuh dan jelas senjata yang akan membunuhnya. Maka ketika dia menumpahkan jiwa dengan sengaja tanpa hak, maka dia yuqtal bisyurutil qatli. Dan ingat ya, syurutul qatli itu jelas nanti akan ada hakim yang memutuskannya. Kemudian yang ketiga, salisan annal murtada anil islami yahillu qatluhu min qablil hakim. Min kibalil hakim. Jelas murtad yang keluar dari Islam, maka halal dibunuh itu dari keputusan hakim. Ini ketika hakimnya jelas menegakkan syariat Islam secara menyeluruh.
Yang keempat, Rabi'an an man lam ya'mal syai'an min hadhihi thalath al khisal la yahillu dimuhu. damuhu. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan, artinya seorang yang terjaga dirinya dari perbuatan yang tiga ini, maka jelas seseorang tidak boleh membunuhnya karena darahnya terjaga, karena dia tidak mengerjakan salah satu dari tiga perkara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Intahaina fi hadzal yaum min bayanil haditsir rabi asyar. Fi hadzal liqa huwa liqa'u tsalits asyar. Taib. Wa baqiyalana kam liqa'an? Baqiya liqa'an. Liqa usbu qadim wa ba'dal qadim ya. Kita punya 2 pertemuan lagi ya untuk menyelesaikan materi di pembahasan hadis kita ini. Taib. Ya, mungkin sisa 7 menit Ustaz untuk tanya jawab Ustaz. Taib, silakan. Tafadhol bagi yang ingin bertanya, silakan. Berarti kita tinggal 2 hadis lagi ya? Nah, Ustaz. Taib, berarti 15 dan 16. Hadis minggu depan, hadis ke-15 dan pertemuan ininya ke-16 ya. Taib. Naam. Tafadhol. Naam, Ustaz. Naam. Afwan Ustaz, tadi ada Ustaz singgung kayak di Aceh Ustaz. Oh iya, gimana? Berhubungannya di Aceh Ustaz kan. Oh iya, gimana tuh? Di sini kan Ustaz, hukumnya emang hukum cambuk itu Ustaz, baik dia udah menikah maupun tidak menikah. Cuman Ustaz, di sini keputusan itu kan, kalau kita mengetahui secara Islam Ustaz, orang berzina itu harus mendatangkan 4 saksi Ustaz kan. Betul. Kemudian dia harus melihat dengan penglihatan yang jelas Ustaz kan. Iya, diibaratkan itu dalam kinayah ilmu fikih itu ember masuk ke dalam sumurnya. 4 orang itu harus benar-benar melihat ember itu masuk ke dalam sumurnya. Kemudian kalau di sini itu enggak sampai segitunya Ustaz. Taib. Misalnya kalau ini kedapatin misalnya kan orang di dalam kamar gitu. Kedapatan kemudian dibawa ke, di sini namanya WH, tulis bahasa. Taib. Proses nanti saksi yang membawa itu mereka memang tidak melihat secara langsung gitu Ustaz. Itu bagaimana? Taib, ini dibahas ya oleh para ulama dan Ana pun pernah bertanya ya pada salah satu ustadz kibar itu. Memang perkara ini itu kan memang diatur dalam penegakan hukum rajam, dan itu penegakan syarat rajam kan ada beberapa caranya. Pertama, pengakuan dirinya sendiri, pengakuan dirinya dia pernah melakukan hal tersebut. Kan ini berlaku ya di zaman Nabi. Bahkan Nabi ketika ada orang yang mengaku bahwasanya dia ini telah berzina, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Itu kan berpaling. Kenapa? Karena perkaranya perkara yang enggak ringan. Ini berat. Nah, itu pertama pelaksanaan hukum tersebut itu dilaksanakan apabila adanya pengakuan. Pertama. Kedua, apabila adanya saksi. Dan saksinya itu jelas ditegaskan 4 orang. Harus 4 orang. 4 orang ini itu harus benar-benar melihat secara langsung. Bahkan ada yang menjelaskan itu kalau ketika misalnya hanya 3 orang yang melihat dan ketika orang keempat mungkin sudah selesai, maka nggak boleh dia mengangkat urusan ini kepada hakim. Kenapa? Karena orang keempat belum melihatnya. Bahkan itu yang pertama ya, kasus yang pertama. Yang kedua, kalau dia misalnya 1 orang dan dia mengambil, kan kita sudah punya video ya atau gambar itu diambil perbuatan tersebut. Kemudian diperlihatkan kepada beberapa, itu enggak sah. Artinya memang harus 4 orang. Ketika 4 orang ini sudah benar-benar mengangkat urusannya, maka sudah
apa dilaksanakan. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena Islam masih menjaga menjaga darah orang tersebut. Karena perkaranya perkara yang berat. Nah, Ana baru tahu berarti ya, ternyata apa yang antum sampaikan ini luar biasa berarti ya. Nah, Ustaz. Jadi ternyata tidak artinya syaratnya nggak begitu ini ya, diterapkan berarti. Nah, Ustaz, syaratnya itu ringan sekali kalau nggak salah, Ustaz. Gitulah. Tapi berarti berarti harus benar-benar diperbaiki itu. Kalau begitu berarti berarti kalau seperti itu berarti walau alam ya, ketika mengangkat ke ranah pengadilan di sana. Kemudian tadi kan syarat yang pertama itu pengakuan, Ustaz, kan? Iya. Kemudian maksud Anda gini, Ustaz, apakah pengakuan itu harus dipaksa, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Nah, itu sebagian ulama itu tidak mesti dipaksa. Artinya memang dia kalau memang dia kan ingat apa yang dia akan jalani dari perbuatan dia. Kalau memang dia melakukannya itu kan itu kan azab yang dikedepankan supaya supaya di akhirat kelak tidak ada lagi azab, artinya diringankan. Nah, ketika dia memang menyerahkan dirinya dengan sukarela seperti itu, yaitu berarti kan luar biasa ya, ada keimanan di atas taubat. Kalau dia dipaksa kemudian dia mungkin nggak mau, ya sudah, berarti bainahu wa bainallah. Demikian. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Rosyid silakan. Kan tadi kan hukum orang yang kedapatan berzina, Ustaz ya. Ya. Nah, sekarang sebaliknya, Ustaz. Misalnya ada orang sudah jelas berzina, apalagi dia sudah menzinai banyak orang gitu, Ustaz, atau memperkosa gitu kan. Tapi si hakimnya itu, beliau itu orang Islam, dia itu tahu hukum-hukum Islam atau hukum-hukum yang seperti ini gitu kan, Ustaz ya. Tapi dia tidak menerapkan hukum Islam, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz ya? Artinya berarti kan memang ini sebelumnya Ana tahu arahnya ya. Artinya apa? Artinya memang ketika memutuskan satu hukum itu kan di ranah pengadilan, itu kan bukan orang yang sembarangan ya. Artinya dia itu memang hakim itu kan luar biasa. Kalau kita baca bagaimana kriteria hakim dan potret hakim-hakim di zaman Islam itu luar biasa. Bahkan keadilan itu, coba ini kalau hakimnya benar-benar dia memang beriman dan memang hanya takut kepada Allah. Bayangkan ada sebuah kisah ya, Shuraih Al-Qadi itu kan hakim agung terkenal di zaman Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah. Ya, Ali bin Abi Thalib. Afwan, di zaman Umar juga ya. Umar itu mengangkat Shuraih Al-Qadi sebagai sebagai hakim agung. Qadarullah, Umar pernah berselisih dengan rakyatnya. Umar ketika itu sudah jadi khalifah. Diangkatlah perkaranya kepada siapa? Kepada hakim. Ketika sidang dibuka dan dipaparkan itu, ternyata hakim malah memilih rakyat yang berselisih dengan Umar sebagai khalifah. Anda lupa ya, Umar atau Ali yang sebagai khalifah. Itu bayangkan hakim yang ditunjuk sama presiden mengalahkan presiden daripada rakyatnya. Coba kan nggak kebayang di zaman itu. Itu di zaman ketika benar-benar dipahami keimanan, keislaman, khosyah kepada Allah tuh ada. Nah, di zaman sekarang yang antum tanyakan tadi, ya sudah kita tinggal melihat bagaimana memang keputusan sudah demikian, dan kita pun itu kewajiban kita ya sebagai sebagai orang yang benar-benar harus belajar Islam secara benar. Berarti
Adapun dia ya sudah, artinya apa? Hisabnya itu memang di hadapan Allah tuh berat gitu loh. Dan kita itu apa? Diwajibkan setiap kita melihat hal-hal yang mungkar seperti itu harus ya ada terbetik dalam hati itu apa? Ini berarti kewajiban saya buat benar-benar belajar di zaman dimana kita ini benar-benar apa? Sudah benar-benar dahsyat fitnahnya, dahsyat kejahiliahannya, itu maka apa? Kita harus membentengi diri dengan apa? Ilmu syar'i. Ingat, makna jahiliyah itu tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Siapapun itu, kapanpun dia, itu kosong dari ilmu syar'i, maka dia telah terjerumus ke dalam kejahiliahan. Makanya apa? Cara untuk membentengi makna jahiliyah adalah dengan ilmu. Dan untuk perkara yang antum tanyakan itu wallahu taala alam ya. Artinya memang apa luar biasa aja kita apa hidup di zaman seperti ini. Taib. Kemudian ada lagi? Anaknya cukup ya? Terakhir boleh Ustaz? Taib, silakan terakhir. Tentang pembatal keislaman Ustaz. Iya. Yang dikarang Syekh Muhammad Ibnu Wahab, ya kan Ustaz? Ya. Itu apakah 10 pembatal Islam itu disepakati seluruh mazhab Islam sama jumhur ulama atau cuma di kalangan Wahabi aja sih? Taib sebelumnya itu 10 pembatal yang disebutkan oleh beliau itu adalah pembatal yang berdasarkan nas ya, karena beliau menyebutkan ada nas atau beliau tidak menyebutkan nas tapi maknanya semakna dengan ayat atau hadis. Itu poin pertama. Artinya berarti pembatal-pembatal yang memang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kalau sudah Al-Qur'an menjelaskan maka sudah disepakati. Bukan lagi madhab ya tapi jumhur muslimin. Itu poinnya pertama. Kedua, apa yang beliau sampaikan 10 itu yang merupakan 10 pembatal yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin baik di zamannya atau yang sudah berlalu dan yang akan datang, kembalinya kepada 10. Makanya beliau kan menutup. Setelah menyebutkan 10, beliau tutup. Bahwasanya 10 ini itu 10 pembatal yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kembalinya kepada 10 pembatal tersebut. Taib. Cukup ya dari Ana. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa menambah wawasan, bisa menambah keimanan dan keberkahan, serta menjadi amal baik kita kelak di hari kiamat sebagai bukti kita telah menambah ilmu dan bisa memperbagus ibadah kita di setiap harinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.